aja. Oke. Apa yang sambil ini ya. Share screen. Screen share. Share screen-nya yang screen 1. Oke. Oke. Ini sekarang kita mau cobain trigonometri ya. Nah, trigonometri di sini di VB 6 itu biasanya ada di math. Nah, di math matematik ya. Ada absolute, ada cos, eksponensial, log, random, RDN, round, SGN, apa ya SGN itu ya, sin, SQR, tangen. Jadi trigonometri cuma ada cos, sin, sama tan ya. Yang lainnya harus kita carikan rumusnya. Nah ini kalau di math. Jadi nulisnya misalnya A sama dengan math sin, nah, keluar dia minta number gitu ya. Atau bisa juga langsung sin. Ini sama aja ya. Number S double. Double A sekalian ya. Jadi double. Kalian kan udah ngerti nih sekarang. Jadi di sini sudah saya ini kan. Mana ya? Nah, visual basic di sini ada nih. VB data. Oke, ini ada head-nya. Nah, ini kalian saya rasa sekarang udah ngerti nih. Jadi di tipe data itu ada byte, ada integer. Oh ya, nih saya perlu bantuan teman-teman. Banyak yang host. Oke. Bentar ya, saya jadikan beberapa co-host. Oke ya. Nah, jadi kalian sekarang bisa membayangkan ada byte itu 0 sampai 255. Ini biasanya di gambar ya, ukuran gambar gitu. Ada integer. Nah, jadi kalau kalian integer int itu dia terbatas dari minus 32768 sampai 32767 ya. Nah, itu kalau integer itu terbatas ya angkanya. Range setiap tipe itu ini terbatas sebenarnya. Terus ada yang long ya. Yang long itu minus 2 berapa ini? Hampir 2 miliar ya. 2 miliar minus sampai 2 miliar plus ya. Ini terbatas juga. Nah, jadi kalau single. Nah, single ini ada minus. Untuk negatifnya ini lebih jauh ya, karena ini 10 pangkat itu ya, 10 pangkat 3 minus 3 pangkat 38, nah sampai segitu ya. Ini pangkat 38 sampai pangkat minus 45 ya, pangkat plus 48, 10 pangkat 38 sampai 10 pangkat minus 45 untuk negatifnya. Untuk double, tadi kan double ya. Nah, ini tipenya, storage-nya ya, ada 1 bit, ada 2 bit, ada 8 bit. Ini lebih panjang lagi ya double, karena pangkat 308 sampai minus pangkat minus 324 ya. Nah, angkanya lebih kecil lagi. Yang kemarin itu ya, pangkat berapa? Kemudian ada currency, kita nggak pakai currency ya. Kita nggak pakai currency. Desimal, ini desimal ini
sampai 28 decimal place di belakang koma ya. Kemarin kita menemukan sampai berapa? 14 ya. Iya. Karena kalau ya nanti untuk defaultnya kayaknya double ya, double. Nah, jadi kita kan menghitungnya ada sudut, ada angka, ada tahun. Kalau tahun saya rasa kita cukup ya, misalnya pakai integer aja di sini atau pakai long. Tapi kalau sudut kita perlu nilai-nilai yang lebih kecil lagi, takutnya nggak mencukupi misalnya ya. Nah kalau long ini berarti dia udah nggak ada komanya nih kayaknya ya. Kalian bisa coba-coba nanti. Jadi kalian juga bisa mendeklarasikan apa ukuran, apa tipe angkanya ya. Tapi kalau tidak dideklarasikan nanti dia akan mengambil sebagai defaultnya aja ya. Yang double ini mungkin. Oke ya. Nah jadi kita punya, jadi kalau kalian cukup dengan integer, cukup dengan long, ya tinggal dideklarasikan. Nanti perhitungannya lebih cepat tentu ya. Ketika kita, kalau ini kan banyak gini, angkanya banyak di belakang koma, tentu nanti kalau menghitung dia agak lebih panjang. Kemudian ini untuk yang bukan numerik, ada string. Nah, string itu maksimal 65.400 karakter ya. Jadi A sampai B atau 1 2 3 yang dikutip itu, yang dikutip sebagai angka sebagai huruf, string itu huruf gitu ya. Nah, ini fixed length. Kalau fixed length itu sampai 65.400 karakter. Udah banyak gitu ya. Kalau kalian bisa bikin paragraf saya rasa. Atau berarti misalnya karakter, misalnya saya titik, berarti 5 karakter ya. Ada 3, 4, 5. Misalkan jalan, spasi, jalan Ahmad Yani misalnya. Kalian bisa hitung ya, jalan 5, spasi 1, Ahmad 5 gitu ya. Nah, 117 berarti 3 misalnya ya. Jadi tinggal tambahin aja. Ada date, ada boolean. Nah, kalau boolean ini true or false gitu ya, boolean itu. Hasilnya true atau false gitu ya. Kalau cukup dengan true dan false ya sudah, pakai boolean. Ada objek. Nanti objek ini terserah aja, gambar misalnya masuk ke objek ya. Varian gitu ya. Oke. Ini suffix kita ini untuk, dan ini kan digunakan juga untuk penghubung ya. Tinggal kita gunakan. Oke. Sudah sih saya rasa itu aja ya. Ini saya ambil di. Oke. Jadi saya harapkan kalian mengerti ya. Oke, nah ini sekarang kita cocokkan dengan hasilnya ya. Nah ini di Excel. Ini kelihatan Excelnya? Iya Pak, kelihatan. Nah dulu ini sudah pernah ya. Misalnya ini sudut. Ini dalam sudut. Ini sudut. Nah ini hasilnya sinus dalam sudut itu ya. Ini sinus ya, sinus sudut. Sinus inputnya ini sinus input sin sudut gitu ya. Sin inputnya sudut, ini sin inputnya radian. Jadi kalau misalnya yang pertama dulu sin, nah ini number dia berarti radian ya. Tutup, nah ini 0, tapi sama ya sin. Nah ini nanti rumusnya sama sin, kemudian langsung saya masukkan inputnya sudut yang di sini ya. Nah ini hasilnya seperti ini. Nah ini bedanya
Kemudian sin, saya misalkan sama dengan sin. Kemudian ini kan dia mintanya number, tapi saya tambahin lagi radian. S. Nah, dia langsung angle di sini ya, langsung sudut. Ini berarti dihitung sebagai sudut. Yang satu dihitung sebagai radian, satu sebagai sudut. Yang 0,5 ini ya. Ini sama semua ke bawah. Nah, jadi ini kalau inputnya yang C ini, kolom C ini inputnya sudut, ini inputnya radian. Nah, inputnya yang ini deh. Bukan sudut input ya. Kita cocokkan dengan yang di sini. Soal basic. Nah, jadi sekarang kan gampang. Misalnya for I sama dengan 0 sampai 90, stepnya 5 gitu ya. Jadi misalnya saya A sama dengan sinus, nah gini ya, I. Oke. Kemudian print sudut I, A. Hasilnya ya, sinus. Kemudian next I. Nah, saya gampang kan? Jadi kita bisa menghitung 90 looping seperti yang tadi, seperti ini. Jadi kita dimasukin ke ini aja, ke form aja ya, biar gampang. Nggak usah. Oke. Ininya kita besarkan dulu, panjangkan, biar dia menampung banyak. Oke. Nah, ini ya, jadi kelihatan ya? Iya, Pak. Nah, 0 sampai 90. Oke, jadi kita cuma ini nggak bisa di-copy ya. Bisa di-copy nggak? Oh, nggak bisa di-copy. Berarti ini tadi sama dengan, nih hasilnya 0, minus 0,9. Berarti ini radian ya. Hasilnya sama dengan ini. Tuh ya. Ish. Hasilnya sama dengan yang ini ya. Sama dengan yang radian ya. Kita panjangin aja. Nah, misalnya ini defaultnya, ini kan udah sekalian kita membandingkan di Excel sama di Visual Basic ya. Lihat kalian. Ini di penggalnya sampai 1, 2, 3, sampai 75, 74. Nah, di sini masih banyak lagi ya. Di Visual Basic ini masih banyak. Sampai sini berarti 6, di penggal 6 ya. Di Excel ini. Nah, tapi kita pengennya yang ini ya sebenarnya ya. Jadi harus digimana ini? Oke, jadi kita perlu konversi ke radian ya. Nah, ini konversinya. Yang di sini tadi saya udah ambilkan. Nah, jadi misalnya pi atau sudut V itu ya, sudut V. Insert sudut V. Nah, equation, simbol. Simbol V, mana V. Udah lama nggak digunakan. Mana V ya? V. Bukan. Arabic. Alpha, aduh, mana V ya? Kita cari V. Nggak menggunakan ini nih. Nah, sini udah. Ini V-nya ya. Bukan, tapi bukan V ini ya. Klik. Isinya apa ya? Klik. Klik extended, klik biasa ada nggak? Nah, klik and coptic.
Mana V-nya? V. Nah, ini ya. Insert, oke, close. Nah, misalnya kalau satu kali lingkaran kan 2V sama dengan 360 derajat ya. Berarti V sama dengan 180 derajat. Jadi V-nya aja kita bandingkan di sini. Berarti 1 derajat sama dengan V dibagi 180 ya. Nah, jadi tinggal, jadi ini rumusnya nih. Sudut dibagi 180 kali pi. Kenapa saya buat pi di sini? Karena nggak ada simbol ya di sana ya. Di apa? Karena nggak ada simbol di VB6. Nah, kita perlu ini. Atau kita juga bisa rumusnya jadi ini. Apinya kita ganti ini. Nah, misalnya ya. Cuma kan nanti ini diganti-ganti terus ya. Jadi kita cukup masukkan di sini. Misalnya saya ambil yang ini dulu ya. Oke, jadi kita sudut sin radian I gitu ya jadinya ya. Nah, jadi karena ini sering digunakan, jadi kita biar satu kali pakai, jadi kita bikin konstanta gitu ya. Sama seperti function itu ya. Konstanta, ini benar ya. Konstanta, oke. Pi sama dengan, nah ini kita copy aja deh. Ini ya, tadi udah di copy juga sih. Ctrl C, Ctrl V, oke ya itu. Enter, nah jadi sama ya. Jadi nanti tinggal di sini. Sebenarnya ini kan ini mau kita jadikan sudut ya. Sudut tinggal I dibagi misalnya tadi berapa? 180 dikali mana kali? Pi yang itu ya, tapi ini kurungnya ya. Kurungnya ke sini. Sebenarnya seperti ini ya. Sebenarnya I kan ini inputnya ke sini ya. Jadi ini dibagi 390 kali pi. Jadi dia nanti jadi radian ini ya. Jadi radian ini. Coba kita lihat. 0 sampai 1 ya. Nah, hasilnya 0,08. Nah, ini 0,08 benar ya. Ini 0,08 kali E pangkat 2. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. Oke, 0,09 itunya ya. Oke, jadi ini benar ya. 0,99. Oke, udah. Jadi ini udah masukannya sudut. Nah, ini udah sudut. Oke. Kemudian kita keluarkan aja ininya. Biar gampang. Kan nanti ini kalau rumusnya dipakai takutnya salah ini. Tinggal kalian bikin function radian. Function rad. Misalkan radian. Radian aja nggak apa-apa. Kemarin X itu ya. Ya ini yang si ini nih kita ambil. Nah, radian sama dengan I-nya kita ganti pakai apa? X. Oke, ini kenapa salah? Karena ada tutup. Oke.
Ini konversi radian, sudut ke radian ya. Ya. Jadi ini tinggal, sini tinggal apa? Radian I. Nah, kan langsung keluar ya. Radian I. Tutup, jangan lupa. Oke, kita tes lagi. Masih betul ya. Kalau kalian nggak percaya, bikin aja B. Sama dengan sin langsung I. Ini kita koma B. Ya, itu. Oke, ada yang ditanyakan? Udah ya? Iya, Pak. Jadi gampang. Tapi biasanya sampai 360 ya. Nah, bisa aja misalnya kita jangan pakai form 1. Form 1.hide misalnya ya ininya. Hide kita gimana kita pengen ngeceknya ya. Jadi open kita misalkan open kemarin itu gimana ya open itunya output. Bentar, saya buka dulu open misalnya D gini kan ya. Apa ya namanya trigonometri misalnya .txt for output S minus 1 itu ya betul ya. Jadi ini print 1 koma. Oke ya. Next I. Open. Kemarin close ya. Close. Oke. Kemudian kita cek. Sudah ya. Langsung di D. Trigonometri. Oke, ada ya. Oke, betul. Tuh ya. Ini sampai 90. Saya pengennya sampai 360 gitu ya. Dan 1. Sudutnya kita rubah dari menjadi 1. Oh, ini cukup yang sudutnya aja. Saya pengen sampai 360. Oke, stepnya 1. Nah, enak ya. Oke, dah. Tapi yang saya lakukan apa? Hasilnya itu kan ini. Ini ya. Hasilnya ini ya. Ini sudutnya 0, 1, ini sinus ya. Ini cara ngecek benar atau salahnya gimana ya. Saya buka Excel, file, import atau ada import nggak? Open. Oh, bukan di sini, bukan ini. Di sini juga bisa. Insert. Bukan. Data. Get data. From file. From text ya. Ini beda. Kalau di Excel sebelumnya atau bukan yang 365 dia import aja, open import gitu bisa ya. Kemudian trigonometri, nah ya. Oke, import. Nah, import, connecting,
Nah, ini ya. Jadi kolom 2 dan kolom 3. Oke. Kemudian, bentar kehalang ini. Transform data, trigonometry.txt. Kok ininya beda ya? Delimiternya di sini ada koma. Nah, jadi nanti ini apa custom ya? Kalau pakai tab, oke, nggak bisa. Custom aja dulu sesuai dengan ini. Kemudian transform data. Oke, dia keluar ya. Nah, jadi dia udah berdasarkan kolom dan baris. Kok jadi gini ya? Gak apa-apa deh. Nah, ini saya cari yang lain-lain lagi. Gak enak. Discard. Oke. From text. Tadi trigonometri. Oke, ini custom based on first. Oke, load. Load to load. Kalau load apa nih? Oke, load. Oke, sip load ya, di load. Dan ini dia bawaannya gini. Ya udah kita blok 0 sampai 360 ya. Oke, 360. Insert. Nah, chart. Nah. Nah, betul ya. Jadi ini sudut, ini nilai sinusnya. Benar ya? Ada seperti ini nilai sinus. Kalau cos mulainya dari 1. Oke. Ini udah benar. Nah, jadi ini salah satu untuk mengeceknya. Gimana kalau minus? Minus bisa nggak ya minus? Coba kita pengen tahu minus 360. Kalau sampai 720 dia melanjutkan nggak ya? Nah, itu. Kalau sudutnya besar gimana? 720. Nah, ini enaknya pakai ini sekarang gini ya. Tuh, udah beres. Ya, kita import lagi. File. Oh, salah. Tadi itu apa? Home. Data ya. From text. Nah, kita lihat. Trigonometry. Import. Dia melanjutkan nggak ya gitu ya. Load. Oke, load. Oke. Ini dari sini sampai akhir. Sip. Insert. Ini. Oke, dia melanjutkan. Oke, masih oke berarti ya. Masih oke. 720. Oke. Untuk sudut-sudut yang besar dia masih oke juga. Kemarin saya melakukan sudut yang besar menjadi atau kalau pengen yakin ya sudut yang besarnya kita kecilkan menjadi 0 sampai 360 derajat. Nah, kemarin pakai ini saya. Nah, ini mana. Nah, sudut yang besar menjadi 360 derajat. Oke. Gimana kalau minus? Nah, minus kita lihat minus. Dia memungkinkan atau enggak?
Misalnya minus 360. Minus 360. Kalau stepnya 1 berarti dia nambah 1 ya. Tambah 1 sampai ini. Oke, kita coba ya. Nah, langsung jadi. Oke. Kita buka seperti ini. Nah, jadi salah lagi. Maaf, saya lupa lagi deh. Data, teks. Oke. Nah, trigonometri. Oke, load. Oke, kita tes minus 360. Kok ini ada 0 apa nih? Ada 0 minus ini. Ini apa ya? Kita lihat dulu hasilnya. Oh, 8,0 ya itu. Tapi kok dia ngambil ke sini? Salah. Loadnya salah. Kita data lagi. Teks. Oke, jangan langsung load berarti. Kita cek dulu datanya. Import. Oh, ininya masuk ke sini ya. 0, oh karena ini koma, jangan koma. Tab aja, tab. Oh, kalau tab semuanya custom. Nah, custom udah masuk ya. Load. Oke, tadi karena dia masuk ke kolom selanjutnya. Nah, sekalian kalian belajar juga. Jadi nanti, oh ini kok ada, dia balik ke situ. Oh, ini jadi 3. Ini sejak kapan nih berubahnya? Oh, ketika mulai dari 0. Dia berubah. Oke. Tapi hasilnya betul ya. Oke, salah ininya. Data. Teks. Kita sekali lagi coba. Karena ada yang berbeda. Oh, ini gini aja deh. Gampang. Cancel. Ini kita pindahin aja. Pindahin ke sini. Salah. Udah jadi ya. Oke. Tiga kolom. Pastikan 2 kolom gitu ya. Oke. Kemudian insert lagi chart. Oke. Oh, salah. Ctrl Z. Shift. Insert chart. Kenapa dia nggak mau? Dia nggak mau ya? Ini kenapa nggak mau nih? Kenapa dia nggak mau? Pas minusnya kenapa dia nggak mau ya? Ini udah betul. Insert chart. Wah. Yang minus tadi ya nggak mau nih. Minus, coba sampai minus sampai 0. Khusus minus aja deh. Harusnya dia mau. Insert chart.
minus. Oke, ini oke juga ya. Tinggal add aja deh. Select data, add. Sekarang dari X-nya dari harusnya nanti di ini harusnya bisa langsung ya. Tinggal Y-nya. Y-nya ada di sini. Oh, dari sini. Oh, salah ngeklik tadi saya. Harusnya bisa ya. Salah ngeklik. Tadi 3 kolom. Oke, salah ngeklik tadi. Oke, nggak apa-apa, gini aja. Trigonometri kodiak 0. Kok hasilnya 0 semua ya? Trigonometri. Bentar. Ada yang salah. Oke, dari sini sampai up. Wah, ini harusnya kliknya di sini ya. Nah, ini baru oke. Kok sama, masih sama ya? Kayak ada kesalahan. Oke, ini tadi salahnya yang itu ya. Coba nggak usah dipindahin deh. Nah, ini kita insert. Oh, ini salah di sini nih. Ada kesalahan di sini. 720 harusnya sama ya tadi. Harusnya sama segini. 720 hasilnya 1,6. Trigonometri 4, oh ya sama. Ya ini ada yang kesalahan. Nggak tahu di mana nih ya. Paling yang minusnya ini ada yang salah. Tapi hasilnya bisa ya. 0 sampai 360 derajat. Oke ya. Jadi kalian ini untuk yang trigonometrinya. Nanti tinggal sinus, kasih sinus, kosinus, kasih kosinus. Oke, jadi kita lihat yang ini. Ini saya save dulu. Set project S 2022. Ya. Oke, ini formnya, form sama ininya di form trigonometri gitu ya. Trigonometri. Ya sama, saya copy, save, projectnya sama juga. Trigonometri, save. No. Oke, saya close. Saya buka yang ini. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Sama seperti. Kalian udah ngetik yang mana ini yang fase bulan? Belum, Pak. Oh, oke. Pak, izin bertanya. Silakan. Ya, yang TT itu apa ya, Pak? Kalau di rumus itu kan ada, bentar, Rumus yang mana ya? rumus yang algoritma. Astronomical algoritma. Ya, Oke, sebentar. Saya buka dulu. Genius.
Kemarin berapa? 45 ya? 300. Runut, deklinasi, Paris. Kemarin jam berapa ya? Berapa saya lupa lagi. Bentar. Moon pas, phases of the moon. 349. 349. Masih sedikit lagi. Kayak ini. Oke, ini rumusnya pertama ini ya. Nah, Iya, ini Pak. ini ini tinggal kalian ketikkan gampang. Cuma K dan T ini ya. K-nya K-nya ini. Nah, mana. Nah, ini ya. Tahun dikurangi 2000. Nah, tahun dikurangi 2000 kali ini. K-nya yang ini ya. Jadi K-nya yang pertama malah di sini ya. Tahun dikurangi 2000 kali ini. Ini saya round. Kenapa nggak integer ya? Saya round ini, bukan integer. Oke ya. Karena misalnya nanti kalau dia 0,9, misalnya dia dekatnya di akhir bulan gitu ya, di akhir bulan. Nah, dia kalau di misalnya kita masukkan inputnya di 30 Januari. 30 Januari berarti berapa? Oh, bukan gitu, bukan round. Misalnya kita masukkan di akhir tahun. Di akhir tahun, nah, dia kalau diintegerkan dia masuknya ke awal tahun gitu ya. Nah, gitu. Itu nanti kalian bisa cobain aja integer sama round ya. Nanti saya cobain juga integer sama round. Kemudian T ini masukkan ya. T-nya ini. T-nya yang itu K dibagi oke ini. Kemudian ini ada T pangkat. Ini untuk kemudian yang E. Nah, ini ya. Nah, ini ada T pangkat 2, T pangkat 3 ya. T pangkat 2, T pangkat 3. Ini saya ginikan, saya menjadi T2, T3, T4. Ini agar penulisannya nggak pusing gitu ya. Karena kalau di sini T pangkat 2, jadi dia harus dikurung lagi di sini ya. Nah, harus dikurung lagi. Kalian mau manual juga T pangkat 2-nya di sini, penulisan seperti ini nggak apa-apa. Cuman nanti kurungnya tambah banyak gitu aja ya. Kurungnya tambah banyak. Saya bikinkan seperti ini. Kemudian sudah hitung ini ya. E-nya 47,6. Hitung M-nya ini masukkan ya. E-nya 47,6. E-nya yang di sini. 47,6. Nah, E-nya yang ini ya. E-nya yang ini, E1 minus E1 minus ya udah ya. WJDE-nya kan masukkan tuh ya. T-nya masih T yang ini.
T-nya kemana? T-nya apa masuk yang ini apa yang di sana ya? Ini di sini ada T juga, tapi berbeda ya T-nya di sini. 22,1. T-nya masukkan T yang itu aja, T yang di atas ini ya, T-nya. Kemudian kita balik lagi. Pak, Ya, silakan. itu kan rumusnya pakai derajat-derajat. Berarti itu kita rubah ke Radian. desimal gitu. Oh, ke radian dulu. Ya, ini derajat ya. Iya, Pak. Ini derajat. Nah ini kan min anomali, ini derajat, ini derajat, ini derajat, ini derajat. Nah, harus dirubah ke radian. Ini makanya pakai radian di sini ya. Iya, Pak. Oke. Sama itu, Pak. Kan rumusnya juga itu disuruh masukkan tahun, tapi tahunnya tahun desimal. Itu maksudnya apa ya, Pak? Nanti tahunnya di belakang koma itu kan ada angka itu apa, Pak? Misalnya kita masukkan 1 Januari, berarti 1/12. Oh, dibagi sama bulannya gitu, Pak. Komanya dimasukkan. Jadi nggak di round di tahunnya ya. Tahunnya nggak di round. Jadi kalau masukkan tahun 2022 gitu ya. Tanpa koma. Jadi dia nanti akan mencari fase bulan, misalnya kita tergantung kaknya. Kalau kaknya 0 berarti fase bulan baru. Jadi fase bulan baru di awal tahun berarti ya. Karena tahun 2022 itu di awal tahun. Jadi misalkan 31 Januari, misalnya 31. 31 dibagi 365. Nah, jadi misalnya kita masukkan 2022, komanya apa ini? Oh, komanya pakai itu, 0,0085. Nah, berarti ini dia mencari fase bulan di sekitar 31 Januari, gitu maksudnya. Oh iya, Pak. Nah, jadi misalnya kita masukkan 22,9. Nah, kayaknya ini 2022,9 berarti ini sekitar bulan Desember kayaknya ya, atau akhir November gitu. Jadi komanya itu dimasukkan sebagai input tanggal dan bulan ya. Oke. Nah di sini kan ada contohnya. Nah ini mid Februari di tengah Februari itu 1,13. Misalnya kita contoh aja. Februari Januari 31, Februari 14 misalnya. Jadi berapa? 31, 45 ya. 45 misalnya. 45. Oke, 0,13 ya. 0,13 lah. 0,12, 0,13 juga bisa. Oke, jadi seperti itu. Jadi komanya itu sebagai tanggal dan bulannya sebagai input. Nah, ya nanti gimana kalian, kalau kalian bikinnya sekarang misalnya terserah kalian inputnya dari tanggal bulan juga boleh ya, tanggal bulan. Berarti kalian menambahkan rumus inputnya sendiri gitu ya. Nah, tapi nanti misalnya ini saya menghitung langsung. Misalnya di sini. JD ya tulis aja JD 0,01. Di sini 2001 0,5 gitu. Nah, nanti tinggal di situ aja. Kalau kalian mau memasukkan tanggal dan bulan,
Wah, tentu harus buat rumusnya sendiri. Gampang lah ya. Oke, itu inputnya ya. Jadi inputnya itu tahun. Bulan dan tanggalnya kalian masukkan sebagai fraksi tahun. Gitu ya. Fraksi tahun, ingat ya. Fraksi tahun. Nah, tahun. Nah, ini ya. Karena di mana? Nah, ini ya. Year. Year should be taken with decimal ya. Nah, jadi inputnya itu dengan desimal. Jadi tanggal dan bulannya dijadikan desimal. Nah, 0,25 itu akhir Maret. Nah, misalnya Januari, Februari, Maret. Berarti 3162. 31 kali 2 kan Januari, Februari 31. Januari, Maret 3162. 62 tambah 28 misalnya ya. Ya gini aja. Januari, Februari, Maret. Nah, gitu ya. Nah, 0,25. 0,25. Tadi di sini berapa? 0,25 sama ya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan mencari fase bulan di sekitar akhir Maret. Jadi ini mencari di sekitar ya. Jadi mencarinya bisa ke depannya, bisa ke sebelumnya, sebelum tanggal ininya, inputnya. Nah, dia itu mencari di sekitar ini ya. Rumus ini tuh mencari di sekitar soalnya. Oke. Dari sini kalian masukkan sini. Ingat ini keluarannya. Oh, ini keluarannya sudut ya, sudut. Ini keluarannya sudut. Kemudian ini masukkan juga A1-nya itu sebagai apa ya? A1 sudut juga ya. A1 sudut. Ini yang ADD ini ya. 299,7. Ya, ini sudut ya, ini sudut. Nah, tinggal yang ini. Ini itu rumusnya yang 0,47. 0,47. Nah, ini ya. Nah, ini saya bikinkan matriks ya, tapi jangan matriks. Jadi rumusnya for i misalnya yang ini. Ini tuh M1 argumen 1 0,047 dikali sin M ya. M-nya koefisien M-nya mana? M, nah ini M ya. M1 ya, kali M1. Kemudian M1-nya mana ya? M1 yang di atas. Oke, yang ini. M aksen ya. M1 itu M aksen. M1 itu M aksen. Nah, nih. Kali sin M aksen ya. Jadi rumusnya itu yang for each koreksi. Oh, ini koreksi apa nih? Argumen 1 koreksi nyumunnya mana ya? Ini apa nih? Oh, full moon, ini full moon. Nyumun mana nyumun? JDLQ besar. JDNM-nya mana? Oke, masih ada deh. Sorry. Nyumun. Nah, ini ya. Oke, M1. Nah,
ininya sama ya. 0,40720. 40720. Nah, karena 0 dia otomatis ini menghilang. Kemudian jadi koefisien NM. Nah, koefisien NM koefisien koreksinya itu yang koreksi mana koreksinya? Koefisien koreksi NM sama dengan koreksi NM. Oh, koreksinya 0 ya. Koreksi nyumunnya itu 0. Jadi kita perlu yang ininya aja, koefisien. Jadi koefisien NM yang ini dikali sin ini ya, kali sin ini. Jadi sebenarnya rumus yang ini kalian bikinnya jangan seperti saya aja. Ini 0,40720 minusnya ikut ya. Kali sin M aksen. Sin M aksen. Kemudian yang kedua itu ditambah 0,17241 kali E. Nah, ini yang kali E itu kali E dulu ya. Kali E. Nah, ini kali E. Kali E langsung aja kali E. E-nya itu yang dari sini ya. Nah, kali E kali sin. Ini maksudnya sin semua ya. Sin M. M-nya di atas. Sin 2M. Sin 2F. Jadi ini kali ini. Kalau ada E-nya dulu, kali E-nya dulu. Sampai sini. Ini semua dijumlahkan ya dari sini itu. Ini, angka ini, dikali sin ini, ditambah angka ini, kali E, kali sin ini. Kali E dulu ya, baru kali ini. Tambah juga kali E, kali sin ini. Nanti kalau full moon pakai yang ini. Nah, gitu ya. Yang first quarter pakai yang ini sama last quarter ya. Untuk yang ini juga sama ya. Nah, jadi rumus yang seperti ini tuh, angka ini kali sin ini. A1-nya mana? A1-nya yang dari atas tadi ya. Nah, ini A1-nya. A1 sampai A14. Ini dijumlahkan koreksinya. Nah, ini ada panduannya. E, M, M aksen, F key. Di sini ada nih. Contohnya yang periodik pertama sama yang periodik ke-14. Periodik pertama itu yang ini, yang panjang ini ya. Ini. Kalau untuk nyumun yang ini, yang kiri, full moon ini, sudutnya sama. Kali sin ininya sama, cuma beda depannya ya. Oke ya. Kalian coba dulu. Yang penting hasilnya jalan dan sesuai gitu ya. Dan sesuai. Itu yang susah justru ya. Ini nggak terlalu panjang, kalian coba ketikkan dulu. Hasilnya keluar sama nggak seperti ini. Misalnya ini ada 2 ya. Ada dua hasilnya, coba aja. Kalau kalian udah berhasil, kalian bisa nanti pembandingnya yang di Astropixels itu ya, yang SPNAC. Itu rumusnya pakai ini juga sama yang di Astropixels itu. Yang di sini.
Mohon maaf Pak, suaranya enggak keluar. Sorry. Nah, jadi nanti ini sama ya, ini sama misalnya tuh. Ini kan dihitung sama Fred Espenak pakai Power Mac G4, pakai Think Pascal. Ini pakai pakai bahasa Pascal maaf ya. Nah, rumusnya, prosedurnya describe in astronomical algorithm sama, rumusnya pakai yang ini. Jadi ini hasilnya sama. Paling nanti yang beda delta T-nya aja ya. Ingat nanti keluarannya JD ya. Nah, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik, kalian konversikan pakai yang kemarin. Oke. Nah, jadi kalian cobain dulu prosedurnya. Nanti kalau ada kesulitan di mana, paling sulit yang di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini pastikan nggak salah ketik ya. Misalnya 0,00, nolnya jangan kelebihan, nolnya jangan kekurangan, angkanya jangan salah. Nah, makanya cobain kalian dimanualkan, dikepanjangin. Nah, nanti kita belajar yang ini. Kalau ini kan ngeceknya gampang ya. Tinggal ininya aja, lihat di sini ya. Kan ini barisnya sama dengan baris yang di sini. Nah, barisnya sama dengan baris yang di sini. Ininya. Tekniknya yang ini kan M aksen di sini, M aksen di sini nggak ada M aksen ya. Kalau di sini pakai aksen, di sini jadi apa? Jadi seperti ini, jadi komen, jadi komentar. Jadi ini saya ganti pakai satu yang aksen-aksen di sini. Kalian terserah mau pakai gimana untuk menghadapi rumus di sini. Nah ini kalau nggak aksen kan nggak ada ya. Kalau di ini jadi komentar nanti. Saya ganti pakai satu. Nah, oke ya. Nah, misalnya salah ketik ya ini saya tinggal cari aja di sini pastikan sama semua ya dengan yang di sana. Tapi kalau kalian pakai dipanjangkan, kalian coba dipanjangkan dulu ya agar tahu gimana pusingnya gitu ya. Oke, nanti banyak kurung buka kurung tutupnya gitu ya. Banyak kurung buka kurung tutupnya. Jangan salah menempatkan kurung buka dan kurung tutupnya. Oke. Oke ya. Jadi ini ke sini itu ini sampai misalnya dari sini sampai ke sini itu dikali ini masing-masing itu satu rumus ya, satu rumus. Jadi kalian coba gimana? Bisa atau enggak gitu ya. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Saya stop share aja dulu ya. Kalian cobain dulu. Nanti kita kan udah di-download ya itunya astronomical algoritmanya. Nanti kita lihat di mana lagi kesulitannya ya. Siapa tahu ada yang bisa. Harus ada yang bisa gitu ya. Jadi kalau ada yang bisa nanti teman-temannya tinggal diajarin. Amin. Iya, Pak. Oke ya. Nah, nanti kalau misalnya kita mau menghitung dari awal Hijriah sampai sekarang, nah bisa nanti ya. Bisa. Atau kan seperti yang Espenak tadi, dia menghitung 6.000 tahun apa atau 10.000 tahun itu saya lupa. 8.000 tahun bisa. Nanti kalau sudah bisa, kalian bisa menghitung panjang periode sinodis ya dari nyumun ke nyumun. Atau kita nanti kalian bisa studi kalau dari nyumun ke nyumun udah sih studinya. Misalnya kita panjang periode sinodisnya kita dari first quarter ke first quarter, dari full moon ke full moon itu apakah sama atau enggak gitu ya. Atau kita dari new moon ke full moon, dari full moon ke new moon itu benar enggak? Jadi nanti benar enggak pertengahan bulan itu 13, 14, 15. Yang kemarin kalau di tanggal Muhammadiyah jadi tanggal 16 ya full moon-nya. Nah, itu bisa jadi studi juga. Ini kalau ada yang bisa studi ke arah situ ya.
studi panjang bulan. Saya baru studinya cuma yang nyumun aja, nyumun. Nah, syukur-syukur kalian bisa nanti plus posisi bulan dan mataharinya ya. Jadi lengkap sudah. Nanti kenapa ini panjang bulannya seperti ini? Kenapa bulan bisa maksimal 29,8 misalnya ya? Kenapa bulan bisa pendek 29,2 misalnya ya? Nah, itu tentu dengan berkaitan dengan posisi bulan dan matahari nanti. Jadi setelah kita tahu panjang bulannya, panjang periode sinodisnya, kita harus tahu posisi bulannya nanti untuk studinya. Oke ya, kalian coba dulu. Nanti kita siap ketemu lagi ya. Kita lihat Farid. Farid udah Iya, siap? Ada si Farid ada nggak? Ini saya end dulu ya.